Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serangga 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Kelimpahan Capung di Sepanjang Danau Kenanga hingga Kebun Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kami Serangga 1 beranggotakan saya sendiri, Wita Ramadhanti Kusuma, kemudian ada teman-teman saya yaitu Anita Indah, Gian Devara, dan Keneges Seresia. Dengan dosen pembimbing Dr. Randa Nurmasari Sartono Embiomed dan Dr. Andes Refirman Embiomed, serta dosen penguji yaitu Dr. Rusdi Embiomed dan Hanum Isfaini SPD MSI. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu adalah ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ya, kemudian di sini yang pertama akan saya jelaskan yaitu abstraknya. Kebun dengan ketersediaan air yang cukup dapat dijadikan sebagai habitat bagi Odonata untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kelimpahan capung sepanjang Danau Kenanga hingga Kebun Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode TTLA atau tangkap, tandai, lepas, tangkap kembali. Dan metode yang digunakan adalah metode jalur transek. Hasil penelitian ini menunjukkan indeks kelimpahan dan nilai indeks kelimpahan dan nilai indeks keanekaragaman capung termasuk ke dalam tingkatan rendah. Ditemukan capung sebanyak 52 individu yang terdiri dari 7 spesies. Lalu dapat disimpulkan bahwa kelimpahan capung berbanding lurus dengan keanekaragaman capung. Selanjutnya ada pendahuluan. Ya, pertama-tama capung peka terhadap struktur habitat. Oleh karena itu, capung merupakan salah satu indikator yang penting untuk berbagai jenis penilaian dan pemantauan lingkungan. Kampus Universitas Indonesia ini sendiri memiliki danau besar buatan yang ketersediaannya mendukung penghijauan hutan kota dan lahan-lahan seperti kebun di Universitas Indonesia Depok. Odonata atau capung berkembang biak dan menghabiskan sebagian besar masa hidupnya di kebun. Kebun dengan ketersediaan air yang cukup dapat dijadikan sebagai habitat bagi capung untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah mengetahui kelimpahan serta keanekaragaman capung di sepanjang Danau Kenanga hingga Kebun Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Baik, selanjutnya saya Anita akan mempresentasikan mengenai metode penelitian pada penelitian kami, yaitu yang pertama adalah tempat dan waktu penelitian. Tempatnya berada pada Danau Kenanga hingga Kebun Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, serta waktu penelitian yaitu November 2020. Berikut peta lokasi dari Danau Kenanga dan Fakultas Ilmu Keperawatan. Berikutnya adalah alat dan bahan, prosedur penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama jaring serangga, lalu cat color dye, lalu jam tangan, meteran, tali rafia, alat tulis, buku panduan identifikasi jenis capung. Dan juga alat untuk pengambilan data perairan yaitu refraktometer untuk pengukuran kekeruhan air kali, lalu hygrometer untuk pengukuran suhu dan kelembaban udara, serta alat dokumentasi yaitu berupa kamera. Prosedur penelitian, untuk jenis penelitiannya menggunakan deskriptif eksploratif dan metodenya TTLTK. Lalu yang prosedurnya adalah yang pertama sampling, yaitu capung ditangkap dan ditandai. Yang kedua adalah pengukuran suhu. Yang ketiga adalah pengukuran kelembaban. Yang keempat adalah pengukuran kekeruhan air.
Untuk teknik pengumpulan datanya ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini berupa data identifikasi capung dan juga data habitat capung. Lalu untuk data sekundernya, yaitu gambaran umum kawasan di sepanjang Danau Kenanga hingga kebun Fakultas Ilmu Keperawatan yang bersumber dari artikel-artikel yang terkait. Lalu untuk teknik analisis datanya, yaitu menggunakan rumus indeks kelimpahan untuk mengukur kelimpahan, dan rumus indeks keanekaragaman. Rumus indeks kelimpahannya yaitu dengan TTLTK Chapman dengan rumus yang tertera di slide, lalu indeks keanekaragaman yaitu Shannon-Weiner. Selanjutnya, untuk tolak ukur kriteria kelimpahan, menggunakan indeks kelimpahan jenis yang didapatkan, kemudian dimasukkan dalam kriteria kelimpahan menurut Fahrul 2007. Lalu untuk tolak ukur kriterianya sebagai berikut. Di slide selanjutnya. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Bisa dilanjutkan. Pada hasil yang telah kita temukan di penelitian kami di Danau Kenanga Universitas Indonesia Depok, yang didapatkan adalah sejumlah 52 individu terdiri dari 7 spesies capung yang berasal dari 3 famili, berupa sebagai berikut: Neurothermis fluctuans, Pantala fluorescens, Orthretrum tastasum, Trithemis festiva, Riothemis filis, Lestes sp, dan Ischnura sp. Ketujuh spesies tersebut berasal dari masing-masing famili Libelluidae, Lestidae, dan Conagrinoidae. Sebagai berikut tertera pada tabel pengelompokan familinya. Kemudian berikut adalah gambar-gambarnya, seperti yang terlihat mulai dari atas kiri itu adalah Neurothermis fluctuans, dilanjutkan Pantala flavescens, Trithemis festiva, dan seterusnya. Kemudian hasil yang telah ditunjukkan menunjukkan bahwa pada selama kita melakukan penelitian ini 2 hari, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang, rute yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut: Danau Kenanga sampai ke Fakultas Keperawatan, dibagi menjadi 3 jalur, kiri, tengah, dan kanan. Lalu suhu udara pada hari itu adalah 38,3 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius. Kelembaban yang telah diuji menunjukkan bahwa hari pertama dan kedua ditemukan bahwa kelembaban adalah 31 derajat Celcius di sekitar air, dan kekeruhan airnya itu adalah 1,0. Untuk Tentunya hasil kami telah melakukan perhitungan dalam penelitian kami untuk menunjukkan jumlah populasi berdasarkan rumus TTLTK Chapman tadi. Dengan hasilnya adalah sebagai berikut pada tabel, bisa dilihat, yang kemudian kami juga melakukan perhitungan standar deviasi untuk memastikan kesalahannya. Bisa dilihat perhitungan dan tabelnya. Untuk indeks keanekaragaman didapatkan hasil di mana jumlah indeks keanekaragaman yang didapatkan adalah minus 0,81. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam Shannon-Weiner berarti jumlahnya adalah 0,81649. Dari hasil indeks kelimpahan dan juga indeks keanekaragaman didapatkan bahwa hasil dari kelimpahan dan juga keanekaragaman capung yang kami dapatkan tergolong ke dalam tingkatan rendah. Berdasarkan hasil yang telah dihitung, indeks kelimpahan itu berkisar 1 sampai 10. Untuk spesies yang paling tinggi itu adalah Pantala flavescens. Hanya spesies ini dan Orthretum yang jumlahnya lebih dari 1. Untuk indeks keanekaragaman itu indeksnya itu kurang dari 1. Sehingga indeks kelimpahan dan juga indeks keanekaragaman itu berbanding lurus, sama-sama tergolong ke dalam kekurangan indeks keanekaragaman juga indeks kelimpahan. Kurang bagusnya kualitas perairan dapat mengakibatkan perkembangbiakan beberapa jenis capung terganggu, dan hanya jenis tertentu yang mampu berkembang biak pada keadaan lingkungan yang kurang baik.
Kesimpulannya, dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa standar deviasi kelimpahan capung 6,2 termasuk ke dalam tingkatan kurang berlimpah, dan indeks keanekaragamannya juga dikatakan kurang dengan H kurang dari 1 yaitu 0,81, yang bisa diakibatkan karena kondisi lingkungan yang kurang mendukung sehingga perkembangbiakan capung juga terganggu. Dan kelimpahan capung itu berbanding lurus dengan keanekaragaman capung. Sekian presentasi penelitian kelimpahan dan juga keanekaragaman capung dari kelompok Serangga 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.